kesimpulan daripada setiap seksi di spek ini, nanti adik-adik nanti mempelajarinya sendiri ya. Nanti saya share, nanti yang pelajari sendiri, karena ini akan menjadi modal nanti pada saat selesai kuliah dan terjun di lapangan, yang menjadi pegangan adik-adik itu, apakah nanti sebagai owner, bekerja di pemerintahan, maupun sebagai konsultan supervisi dan pelaksana kontraktor. Nah, inilah menjadi pegangan yang selalu ditemui di setiap melaksanakan tugas di lapangan. Baik, kami lanjut. Jadi kemarin kita masih masuk di divisi 1. Nah, untuk seksi 117 ini adalah pengamanan lingkungan hidup. Jadi adik-adik semua, bahwa salah satu hal yang paling penting diperhatikan dalam membangun sebuah infrastruktur, jalan maupun jembatan, termasuk bangunan-bangunan infrastruktur lainnya, adalah terhadap pengamanan lingkungan hidup. Ya, jadi setiap ruas jalan nasional, termasuk jambatannya ya, itu memang sudah diurus mengenai dokumen lingkungan hidupnya. Ada proyek tersendiri dikonsultankan untuk menyiapkan dokumen lingkungan hidup. Ya, sehingga pada saat nanti pelaksanaan pekerjaan, kontraktor wajib mengikuti catatan atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh instansi lingkungan hidup. Nah, itulah yang akan dikendalikan ya, dan dikelola di lapangan. Jadi setiap paket itu harus mempunyai dokumen lingkungan hidup dan menjadi suatu syarat atau readiness kriteria ya pada saat minta anggaran di Kementerian Keuangan. Kalau tidak ada dokumen lingkungan hidupnya, maka anggaran tidak akan turun. Nah, setelah ada dokumen, yang wajib dilakukan pada saat nanti pelaksanaan lapangan adalah mengendalikan dan mengelola apa yang menjadi rekomendasi daripada dokumen lingkungan hidup itu. Jadi dokumen lingkungan hidup ini tergantung daripada cakupan dari proyek itu. Kalau nilainya besar dan dampaknya besar, itu harus dilengkapi dengan AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kalau paketnya itu nilainya sedang di bawah 50 miliar, itu cukup UKL UPL, ya, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kalau AMDAL ini isinya ini di kementerian di pusat Jakarta. Kalau UKL UPL cukup di dinas lingkungan hidup provinsi, ya. Nah, kalau memang paketnya dia kecil-kecil ya, hanya dilengkapi dengan DLH, dokumen evaluasi lingkungan hidup, dan dilaporkan kepada instansi dinas lingkungan hidup. Lanjut. Udah, lanjut ya udah. Nah, apa-apa yang harus dikelola, yang dikendalikan lingkungan hidup, utamanya ada 4 yang wajib dikendalikan, ini minimal wajib dikendalikan. Yang pertama adalah dampak terhadap kualitas air, baik air sungai, danau, atau mata air, serta air bawah tanah. Kemudian kualitas udara, ya, batas ambien udara itu harus dikendalikan. Kemudian kebisingan atau getaran pada saat nanti pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kemudian daerah sensitif, yaitu kawasan misalnya hutan lindung, ada daerah rawan bencana, dan daerah permukiman. Nah, ini wajib dilakukan pengetesan di awal, kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan, dan nanti pada saat selesai pekerjaan. Kita akan melihat apakah proyek ini mengganggu kualitas air, kualitas udara, maupun kebisingan. Kalau mengganggu, maka dari awal harus dikendalikan dengan berkoordinasi dengan lingkungan hidup, cara mengendalikan terhadap kualitas air, udara, maupun kebisingan, serta daerah sensitif supaya tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan. Lanjut ya,
Nah, kemudian setiap bulan itu dilaporkan hasilnya, ya, baik SIP AMDAL, UKLPL maupun DLH itu wajib dilaporkan oleh penyedia jasa atau kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Dan ini menjadi syarat apabila pekerjaan akan dibayar. Kalau tidak ada laporan dokumen AMDAL-nya, maka kuantitas pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan itu belum bisa dibayar ke penyedia. Lanjut. Nah, format dan model pelaporan itu sudah ada di lampiran spek ini. Nanti adik-adik bisa baca nanti di speknya ya. Lanjut aja, udah. Waktu dan intensitas pelaporan setiap bulan itu juga diatur. Nanti tadi saya sampaikan bahwa sertifikat bulanan itu bisa dibayar apabila dilengkapi dengan backup daripada pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup setiap bulannya. Lanjut. Nah, untuk seksi 18 ini adalah relokasi utilitas dan pelayanan yang ada. Nah, untuk pada revisi 2 spek ini dihilangkan. Ya. Kenapa dihilangkan? Ini perdebatan yang cukup serius dulu pada saat pembahasan, dan kami juga 4 kali diundang untuk membahas masalah spek ini. Kalau dulu, pada saat kita akan membangun jalan atau jembatan, kalau ada utilitas, apakah tiang listrik, apakah pipa PDAM, atau Telkom, itu dianggarkan oleh proyek atau kita, Kementerian PUPR. Nah, setelah terbit revisi 2 ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Jalan. Ya, di mana dan Permen APP tentang jalan, di mana diatur bahwa setiap jalan itu mempunyai ada batas-batas namanya Damija, ya, dan Damaja. Jadi untuk daerah Damaja, kalau ada utilitas itu tidak boleh dianggarkan oleh proyek, kecuali kalau daerah Damija itu baru boleh. Tapi pada umumnya yang kita laksanakan ini kan daerah sistem jalan, sehingga untuk seksi 118 ini relokasi utilitas itu tidak ada, harus dipindahkan oleh pemilik utilitas. Misalnya PLN atau Telkom atau PDAM itu wajib mereka pindahkan sendiri. Itu dari proyek atau dari PUPR tidak ada lagi anggarannya untuk pemindahan utilitas. Lanjut. Kemudian yang paling penting juga untuk divisi 1 ini adalah di seksi 119 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini juga diatur di dalam setiap kontrak bahwa penanganan K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu wajib dikendalikan oleh penyedia. Dan ada petugas khusus, ya. Kalau nilai paketnya di atas 50 itu namanya ahli K3. Kalau di bawah 50 itu cukup petugas K3. Ya. Itu wajib ada yang mengendalikan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Lanjut. Jadi pada saat awal setelah kontrak, sebelum memulai kegiatan, maka kontraktor wajib menyiapkan rencana keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini harus disetujui oleh konsultan pengawas dan PPK atau owner, baru bisa berjalan di lapangan. Dan ada petugas khusus dari kontraktor untuk mengendalikan K3 ini. Apakah ahli K3 maupun petugas K3. Lanjut. Kemudian untuk seksi 120 adalah pengujian tanah. Jadi adik-adik semua, meskipun di dalam desain pada saat tahap perencanaan itu dilakukan pengujian tanah, tapi itu sifatnya hanya sampling saja. Sehingga pada saat nanti pelaksanaan di lapangan, khususnya untuk bangunan jembatan, penyedia wajib melakukan pengujian ulang, ya, untuk mendapatkan sifat-sifat dan
kondisi tanah yang akan ditempati membangun, khususnya untuk jembatan ini sangat penting ya. Mungkin kalau jalan tidak terlalu, tapi kalau jembatan itu wajib untuk dilakukan pengujian ulang atau pengoboran ulang terhadap lokasi yang akan ditempati bangunan-bangunan. Kemudian kedalaman lubang bor juga itu sudah diatur di spek ini ya. Kalau belum mendapat SPT 60 maka wajib sampai dengan kedalaman 50 meter ya. Kalau sudah 50 meter itu yang diharapkan adalah bukan lagi embering, friksinya ya. Jadi setiap ada paket jembatan itu kontraktor diwajibkan untuk melakukan pengujian atau berulang terhadap lokasi yang akan ditempati khususnya untuk jembatan. Lanjut. Lanjut ya. Metode pengeboran dan pengujian yang diperlukan setiap lubang ini sudah diatur juga di spek. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Lanjut. Nah, terakhir untuk divisi 1 ini adalah manajemen mutu. Ya. Jadi setiap kegiatan atau pekerjaan dilakukan itu tidak boleh dibayar ya, meskipun kuantitasnya atau volumenya sudah mencukupi, kalau belum ada dokumen mutunya itu belum bisa dibayar. Nah, ini diatur untuk spek ini bahwa setiap paket itu wajib memiliki namanya QCM, Quality Control Manager. Ini setara dengan JS atau pemimpin proyek di kontraktor. Bukan di bawahnya pemimpin proyek di kontraktor, tapi setara dengan QCM. Tidak bisa diintervensi oleh JS-nya. Ya, tugasnya ini adalah untuk melakukan pengujian-pengujian dan ya mereka ini bisa menolak ya pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor atau mereka menerima. Setelah itu diserahkan kepada konsultan. Nah, tugas yang konsultan di sini adalah sebagai penjaminan mutu, quality assurance. Ya, nanti konsultan menyatakan bahwa mutu daripada pekerja ini sudah masuk sesuai dengan spek, ada jaminan daripada konsultan baru bisa dibayar. Ya, ini pentingnya pengendalian mutu pekerjaan di lapangan. Lanjut, ada? Jadi jaminan mutu ini, quality assurance ini dilaksanakan oleh pengawas atau konsultan pengawas di lapangan. Mereka bisa menolak atau menerima apa yang sudah dikerjakan oleh kontraktor. Kalau diterima itu baru bisa dibayar. Kalau tidak itu harus diperbaiki kembali atau dibongkar kembali. Ya. Jadi di sini jelas kalau program mutu ini pengendalian mutu tanggung jawab penyedia atau kontraktor, sedangkan jaminan mutu ya yang menggaransi kualitas atau mutu pekerjaan adalah tanggung jawab daripada konsultan pengawas. Ya, nanti setelah ini sudah ada semua berkasnya diajukan kepada PPK, baru boleh diajukan pembayarannya di KPN. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pekerjaan lapangan ini ya. Jadi di spek ini itu ada 11 divisi. Divisi 1 tadi yang sifatnya umum mengatur semua divisi-divisi yang ada di belakangnya yang wajib ya dilaksanakan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk divisi 2 sampai dengan 11 ini lebih ke teknis, cara pelaksanaan dan syarat-syarat penerimaan pekerjaan di lapangan. Kita mulai untuk drainase ya, saluran air. Jadi di dalam pekerjaan saluran air itu sudah diatur di spek ini, baik selokan baru tanpa dilapisi maupun tidak. Artinya kalau tidak dilapisi hanya saluran tanah saja. Ya. Selokan yang dilapisi itu dibuat dari pasangan batu mortar. Ya.
termasuk relokasi atau perlindungan terhadap sungai kalau ada, atau kanal, irigasi atau saluran air lainnya. Itu termasuk bagian daripada namanya selokan atau saluran air yang diatur di dalam spek ini. Kemudian ada toleransi dimensi. Jadi kalau kita membuat selokan atau saluran, itu tidak boleh elevasinya berselisih lebih 3 cm. Kenapa tidak boleh? Karena akan menggenang di dasar saluran, tidak mengalir sampai habis. Begitu juga untuk alinyemen, secara profil penampang melintangnya tidak boleh kurang daripada 5 cm. Karena nanti ada genangan air, tidak lancar pengalirannya ke saluran pembuangan. Lanjut, ada. Kemudian untuk pasangan batu dengan mortar, jadi adik-adik semua bahwa pembayaran pasangan batu di dalam spek ini ada 2. Ya, ada pasangan batu yang di divisi 2 dan ada pasangan batu di divisi 7. Pasangan batu untuk divisi 2 ini ada saluran. Sedangkan di divisi 7 adalah untuk dinding penahan tanah atau DPT. Ya, jadi beda. Nah, pasangan batu di saluran ini biasanya dengan mortar, sedangkan pasangan batu di divisi 7 sama dengan mortar, tapi biasanya itu kayak mata sapi. Kalau ini full ya. Jadi di spek ini cara membuat saluran dengan pasangan batu itu diatur semua ya, mulai dari lantai golak atau apronnya. Artinya untuk saluran-saluran yang bila terjadi beda ketinggian itu harus ada apron atau lantai golak. Kalau tidak itu akan menggerus lantai saluran. Jadi harus ada kotak olak sebelum melanjutkan untuk saluran selanjutnya. Termasuk diatur mengenai lubang masuknya dan saluran kecil lainnya. Kemudian dakala pentingnya adalah bagaimana membuat sulingan-sulingan. Jadi adik-adik mungkin sering melihat di lapangan bahwa terkadang kalau tidak diawasi ini, itu tukangnya itu hanya kasih pelepah pisang atau kayu. Ya, seharusnya di spek itu harus berupa pipa paralon. Ya, minimal 4 cm. Kalau diawasi, tidak diawasi lapangan itu tukang, itu biasanya hanya memberi pelepah pisang. Ya, dan jumlahnya diatur juga. Setiap 4 meter persegi wajib ada 1 sulingan. Ini yang perlu diperhatikan nanti. Kalau tidak, ya, saluran ini tidak kuat menahan tekanan tanah aktif dari sampingnya. Dia akan roboh kalau tidak ada sulingan-sulingannya ini. Ini penting. Ya, nanti kalau terjun di lapangan, kalau melihat saluran tidak ada sulingan-sulingannya, lubang sulingan itu minta kontraktor untuk dipasang. Karena tidak dampaknya mungkin paling lama 1 tahun kemudian itu pasti akan roboh. Karena tidak kuat menahan tekanan tanah aktif di belakangnya. Kemudian dimensinya juga diatur bahwa untuk sisi muka tidak boleh menonjol lebih daripada 1 cm. Kemudian profil memanjang untuk tidak boleh lebih daripada 3 cm, termasuk tidak boleh bergeser lebih 5 cm daripada gambar desain yang sudah ditetapkan di awal. Ya, ini penting karena kalau tidak nanti salurannya tidak berfungsi, tidak mengalir, ya, dia akan menggenang, tidak membuang ke saluran pembuangan. Lanjut. Ini dimensinya nanti dibaca sendiri ya. Lanjut aja, ada supaya bisa. Bahannya ini diatur ya, terutama untuk kekerasan batu. Jadi tidak semua batu bisa digunakan untuk saluran batu batu dengan mortar. Itu harus dites kekerasannya dulu, ya, dengan mesin Los Angeles, ya. Jadi ada bola-bola batu
itu diputar. Nanti kalau yang runtuh lebih dari 40% itu tidak boleh dipakai, ya. Harus di bawah 40% yang runtuhnya, pecahnya. Karena kalau tidak, pasti akan roboh nanti salurannya. Kemudian ukuran batu juga diatur, ya, harus tertahan diayakan 10 cm. Jadi batu yang boleh dipakai untuk pasangan batu dengan mortar ini hanya untuk batu yang besarnya atau diameternya lebih 10 cm. Kalau tidak, itu harus ditolak nanti pada saat di lapangan. Pengukurannya ini biasa pada saat pengukuran sebelum dibayar, yaitu dilakukan pengukuran di lapangan, menghitung volume pekerjaan yang akan dibayar. Cuma ada perbedaan di sini, adik-adik semua ya, mengenai galian tanah. Jadi untuk galian tanah, saluran batu dengan mortar, itu dibayar tersendiri. Jadi ada pembayaran saluran, galian untuk saluran, dan ada pembayaran untuk pasangan batunya sendiri. Bedanya untuk divisi 7, pasangan batu di DPT, galian tanahnya untuk pondasi tidak dibayar. Itu include ya di dalam item pekerjaan DPT-nya. Jadi dibedakan nanti pada saat lapangan jalan. Nah, ini sering menjadi temuan daripada inspektor auditor. Terkadang ada PPK, kontraktor konsultan yang membayar ya galian tanah untuk pasang batu di divisi 7. Itu tidak boleh. Yang boleh hanya untuk yang di divisi 2. Lanjut. Kemudian jenis drainase yang ketiga ini adalah gorong-gorong. Jadi yang pertama tadi saluran tanah tanpa pasangan, yang kedua saluran tanah dengan pasangan batu mortar. Nah, kemudian yang ketiga adalah gorong-gorong dan saluran bentuk U atau unit. Nah, ini pada umumnya ini dicetak di luar, bukan dicetak di tempat lokasi pekerjaan. Ya, nanti dicetak di luar. Setelah mencapai umur rencana baru dibawa ke lapangan untuk dipasang. Ya, gorong-gorong ini untuk cross drain yang melintas di bawah badan jalan, sedangkan untuk saluran U-nya ini adalah di pinggir jalan, biasanya untuk daerah-daerah perkotaan ini, ya, karena biasanya pakai penutup untuk saluran bentuk U-nya. Kalau di luar daripada perkotaan, pada umumnya hanya langsung pasangan batu biasa atau pasangan batu dengan mortar. Bedanya itu, ya. Karena U ini biasanya ada penutup di atasnya untuk di dalam kota. Lanjut. Lanjut aja ya, ya. Lanjut ya, dah. Nah, cuma perlu diperhatikan adik-adik ya, yang gorong-gorong ada batas minimal ya, harus ditimbun di atasnya baru bisa dilewati. Nggak boleh ya kendaraan lewat di atas gorong-gorong yang belum ditimbun. Ada serat ketinggiannya. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau tidak, itu langsung pecah. Lanjut. Pengukuran ini biasa, yang dibayar adalah terhadap volume yang terpasang. Lanjut ya udah. Kemudian ada namanya drainase poros. Ya, ini sangat dibutuhkan untuk daerah-daerah yang daerah rawa. Ya, kalau tidak dikendalikan airnya, ini akan menambah tekanan aktif di daerah pasangan batu, sehingga kalau tidak kuat lewati daripada amban batasnya itu akan roboh. Jadi biasanya itu ada drainase poros berupa pipa paralon ya dengan nyamannya filter dipasang supaya tidak membebani, menambah tekanan aktif daripada tanah di belakang pasangan batu. Ya, lanjut. Lanjut aja toleransinya nanti baca sendiri.
Ini juga ada persyaratan untuk penyaringnya, filternya, nanti dibaca sendiri ya. Lanjut, ini amplop gradasinya, nanti dibaca sendiri. Lanjut ya, ada. Lanjut, lanjut, lanjut aja, lanjut. Nah, itu tadi untuk saluran drainase ya. Jadi, saya sudah kasih gambaran, nanti adik-adik semua bisa mempelajari daripada nanti setelah ini nanti kami share untuk bahannya ini. Kemudian untuk divisi 3 adalah pekerjaan tanah. Pekerjaan itu antara lain galian, timbunan ya, ada penyiapan badan jalan, termasuk penebangan pohon pada saat nanti akan memulai pekerjaan. Jadi di galian sendiri ini ada 3 jenis galian, ya, ada 4 malah ya. Galian biasa, batu lunak, batu dan galian struktur. Ya, galian biasa ya, galian yang tanah biasa. Ya Mbak, mungkin adik-adik sudah biasa lihat ya, galian tanah termasuk juga situ gambut, tanah lunak, itu jalan biasa. Sedangkan tuh galian batu lunak yang biasa ini kalau disebut batu cadas, batu yang masih muda ya, dengan kuat tekannya hanya 0,6 sampai 12,5 MPa. Jadi adik-adik semua nanti kalau melihat batu di lapangan itu harus dites dulu apakah masuk galian batu lunak atau galian batu. Kalau di bawah 12,5 MPa atau di bawah 125 kg per cm persegi, itu masuk bagian daripada batu lunak. Ya, kalau di atasnya baru masuk galian batu. Tapi kalau kuat tekannya di bawah 0,6 itu hanya galian biasa. Ya, jadi biasa terjadi perdebatan lapangan ini. Kontraktor maunya ini galian batu. Pengawas lapangan atau konsultan ini batu lunak atau biasa. Kalau tidak ada hasil lab, itu susah, nanti berdebat terus kalau tidak bisa ditunjukkan dengan lab. Olehnya itu nanti harus masuk lab setiap menemukan batu yang akan digali. Kalau tanah, langsung aja, itu otomatis masuk di galian biasa. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah galian struktur. Nah, galian struktur ini biasanya untuk fondasi atau abatmen jembatan, ya. Nanti ada ilustrasinya gambar contohnya nanti saya jelaskan di situ. Kemudian ada galian perkerasan aspal. Jadi adik-adik kalau melihat di lapangan kalau mau tambah lubang itu kan ada mesin ya, namanya coal milling machine yang menggali aspal. Langsungnya di truk. Nah, itu dibayar tersendiri juga. Kemudian galian perkerasan berbutir ya. Kalau setelah aspalnya diambil baru penggantian kelas A kelas B itu masuk di galian perkerasan berbutir. Kemudian kalau perkerasan beton atau rigid pavement itu masuk galian perkerasan beton. Lanjut. Toleransinya nanti dibaca sendiri ya. Kemudian pengamanan pekerjaan galian juga ini harus dijaga selalu karena ini tadi di divisi 1 itu memang harus jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Lanjut. Nah, untuk daerah lereng ini harus hati-hati, ada kelayaan khusus yang perlu diperhatikan, dan setiap galian tanah di atas 5 meter harus dibikin trap atau bertangga. Ya, kalau tidak itu gampang longsor. Nah, ini perlu diperhatikan juga nanti. Kalau sudah mengawas atau melaksanakan pekerjaan lapangan, setiap galian tanah di atas 5 meter itu harus dibikin trap atau tangga. Dan peralatan tidak diizinkan berada kurang lebih 1,5 meter dari tepi galian parit. Kayak ini masih labil ya. Nanti kalau ada alat berat bekerja di situ bisa terjadi longsor atau runtuh.
Kemudian setiap galian itu harus ada rambu peringatan. Karena galian baru itu biasanya rawan terjadi longsor, belum stabil. Ya, lanjut. Nah, untuk pengukurannya nanti biasa ya, diukur yang dibayar adalah volume yang terpasang. Lanjut ya, dah. Lanjut aja. Lanjut. Nah, ini galian struktur. Nah, ini sering terjadi temuan daripada auditor ini. Karena salah yang membayar. Jadi, yang dikatakan galian struktur, kalau membangun abetmen jembatan atau pier atau pilar jembatan, perhatikan titik di mana paling tinggi terendam air. Ya, ini ditunjukkan tanda panah bahwa kalau muka air banjirnya yang di bawah, kalau banjir ya terjadi banjir, itu rata-rata sampai di mana level tertingginya. Nah, kita patron di situ. Nah, itulah ke bawah bagian daripada galian struktur. Nah, kemudian di C ini tidak bisa dibayar. Ya, karena di dalam speknya itu bagian daripada metode pelaksanaan. Yang bisa dibayar oleh hanya telapak fondasi ke atas. Nah, ini menjadi perhatian adik-adik semua nanti kalau bekerja. Terkadang kontraktor itu melakukan perhitungan volume galian, ya dihitung semua yang digali. Padahal dalam itu khusus galian struktur hanya di bawah telapak lurus ke atas itu yang dihitung sebagai galian struktur. Sedangkan C-nya ini bagian daripada metode pelaksanaan. Ya. Karena kalau galian struktur itu seharusnya itu memang harus galiannya lurus. Ya, tapi kalau di lapangan agak susah seperti itu. Pasti ada runtuhan dari samping. Nah, makanya C-nya ini tidak dibayar. Karena bagian daripada metode pelaksanaan, bukan sengaja digali. Ya, ini perlu menjadi perhatian nanti pada saat di lapangan. Lanjut. Kemudian jenis pekerjaan tanah yang kedua ada timbunan. Ya, timbunan ini juga macam-macam. Ada namanya timbunan biasa. Ya, timbunan biasa termasuk untuk jadi timbunan ini harus bebas dari bahan organik ya. Jadi kalau mengandung banyak bahan organik itu tidak bisa dipakai. Ada pengetesan-pengetesan yang harus dilakukan sebelum diambil sebagai timbunan biasa. Ya, CBR-nya juga harus diukur, dites, ya, termasuk nilai aktif atau PI-nya itu harus dibawa 1,25. Nah, yang perlu juga ini harus non-ekspansif. Kenapa tidak boleh? Kalau sifatnya ekspansif, pada saat kering atau musim kemarau, itu keras sekali jenis tanahnya ekspansif. Tapi begitu musim hujan, tanah itu berubah menjadi seperti bubur. Tidak ada kekuatannya. Jadi, timbunan ini tidak boleh mengandung tanah yang ekspansif. Ya, lanjut pada. Lanjut saja ini. Nah, adik-adik perlu juga mengetahui penamaan ukuran butir dari ukuran butirnya. Jadi yang namanya boulder itu kalau diameternya di atas 20 cm. Boulder ini yang diolah menjadi batu pecah, ya, yang diolah di crusher di mesin pemecah batu menjadi batu pecah. Itu namanya boulder, ya. Kalau kerakal ini antara 7,5 cm sampai dengan 20 cm. Ya, ini masih bisa diolah di crusher. Nah, kalau gravel itu antara 4,75 mm sampai 7,5 cm. Ini tidak boleh lagi dimasukkan di crusher. Jadi di mesin pemecah batu itu ada ukuran minimal yang harus diolah. Kalau tidak, itu cenderung nanti itu banyak mengandung apa namanya
kotoran, ya, karena kalau di bawah 475 ini selimut daripada batuan itu mengandung banyak kotoran. Beda kalau dia yang besar, itu kelihatan bahwa memang lebih bersih. Tapi kalau dia sudah 4,75 mm, ini sama dengan 0,5 cm, itu cenderung kotor. Maka tidak boleh masuk di mesin pemecah batu atau di crusher. Kemudian untuk pasir, pasir itu ukurannya 0,075 mm sampai dengan 4,75 mm. Di bawahnya adalah lanau. Di bawahnya lagi itu paling halus ada lempung, ya, di bawah 0,005 mm. Ya, lanjut. Ini mungkin di mekanika tanah sudah diberikan ya. Ini adalah karakteristik tanah. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah timbunan pilihan. Kalau tadi yang dibahas adalah timbunan biasa. Ya, tadi timbunan biasa maksimum CBR-nya hanya 10%. Kalau timbunan pilihan ini di atas 10%. Timbunan biasa, timbunan pilihan ini kalau gampang ya, mau dilihat adik-adik, itu biasanya timbunan yang diambil di sungai. Itu masuk kategori timbunan pilihan. Ya. Kemudian timbunan yang diambil dari gunung yang mengandung banyak batu dan pasir. Nah, itu timbunan pilihan. Kalau timbunan saja, mungkin adik-adik bisa bayangkan timbunan tanah biasa. Itu namanya timbunan. Tapi kalau CBR-nya sudah mengandung batu, mengandung pasir, ya, itu biasanya CBR di atas 10%, itu kategori timbunan pilihan. Pembayarannya beda. Lebih mahal sedikit timbunan pilihan dibanding timbunan biasa. Iya. Kemudian timbunan pilihan berbutir. Ini juga khususnya untuk di atas tanah rawa ini wajib mengandung timbunan tanah yang berbutir. Harus mengandung butiran batu, minimal pasir. Kalau tidak, itu gampang tenggelam ke bawah. Ya, atau dia sama-sama larut di dalam tanah rawa itu. Makanya harus mengandung butiran. Lanjut. Ini adalah syarat ya untuk timbunan bahan berbutir, itu harus maksimum size-nya itu harus lolos di 1 cm ya. Jadi timbunan berbutir ini maksimum size-nya arti paling besar itu harus maksimum 1 cm ke bawah. Ini harus digradasi nanti, diayak. Nanti masuk gradasi ini baru boleh dianggap sebagai timbunan berbutir. Ya, kalau tidak itu harus dikombinasi, mungkin dikasih kerikil tambahan supaya masuk gradasinya. Ya, lanjut. Lanjut aja ya, ini penyebab tempat kerja. Nah, adik-adik semua yang perlu juga perhatikan nanti, kalau menggali di lapangan, misalnya ada bukit, kita mau bikin jalan ya, bukit, jadi sebagian gali, sebagian ditimbun kan. Nah, yang perlu diperhatikan, bagian permukaan harus dibuang dulu. Karena itu mengandung banyak humus, ya, dan tidak keras. Makanya dibikin bertangga seperti ini. Jadi, tolong nanti kalau sudah di lapangan, jangan sampai nanti membuat jalan, ya, menggali di sisi bukit, baru menimbun sisi jurang. Itu tidak boleh. Harus dibuat bertaraf dulu, baru bisa ditimbun. Ya, seperti pada gambar ini. Jadi kalau garis ke bawah itu namanya urugan timbunan ya. Yang kalau garis mendatar itu tandanya untuk kalian. Kemudian yang perlu diperhatikan juga pemadatan timbunan. Itu harus antara -3% sampai dengan +1% dari kadar air optimum. Ini adik-adik pasti sudah paham ya
mengenai kadar air optimum di praktek mungkin mekanika tanah itu biasanya diajari bagaimana mencari kadar air optimum daripada suatu pemadatan. Ya, lanjut. Nah, ini bagian daripada untuk mencari kadar air optimum. Ada daerah tidak plastis, plastis, dan cairan kental. Kemudian seluruh timbunan batu harus ditutup dengan satu lapisan atau lebih setebal 20 cm bahan bergerasi dan tidak mengandung batu lebih besar dari 5 cm. Ya. Dan kemudian timbunan batu tidak boleh digunakan pada 15 cm lapisan teratas timbunan. Ya. Ini harus diatur di spek nanti adik-adik pada saat di lapangan. Nanti di pedoman ini, kalau memang sebagai owner atau konsultan, ditegur kontraktornya kalau tidak dilaksanakan seperti ini. Lanjut. Ini lanjut saja, nanti dibaca sendiri. Lanjut, ada. Nah, ini hubungan untuk mendapatkan kadar air optimum. Di mekanika tanah sudah didapatkan ya. Nanti pelajari kembali bagaimana cari kadar air optimum. Lanjut. Pengukuran. Jadi pekerja yang sudah dilaksanakan itu biasanya diukur ya paling jauh 25 meter atau paling jauh 50 meter. Itu kesepakatan nanti antara ketiga belah pihak, dari pihak owner PPK, penyedia jasa, dan pengawas lapangan atau konsultan pengawas. Itu disepakati untuk membackup backup data, kita mau per 25 meter atau 50 meter karena dua-duanya boleh ya. Karena kalau tidak ada kesepakatan di awal, ada yang diukur hanya per 25 meter, ada yang 50, itu cenderung menjadi temuan oleh BPK atau auditor. Makanya di awal harus sepakat, mau ambil 25 meter ya untuk kedepannya 25 meter. Kalau di awal ditetapkan 50 meter, kedepannya 50 meter. Ya, harus disamakan semua. Lanjut. Lanjut ya udah. Penyepadan jalan. Ya, penyepadan jalan ini juga ada perlu ketahui ya bahwa yang namanya penyepadan jalan itu kalau dia existingnya sudah ada jalan lama ya, itu pembersihan, penggerukan untuk membentuk badan jalan itu namanya penyepadan jalan ya. Jadi kalau misalnya ada nanti membangun satu jalan, awalnya dia hanya jalan kerikil atau mungkin jalan lapen ya, sudah rusak, itu dibentuk kembali, diratakan kembali ya, sebelum dilapisi di atasnya. Nah, itu namanya penyiapan badan jalan. Itu dibayar. Jadi, hitungannya meter persegi, berapa yang dibentuk, itu yang dibayar. Lanjut. Termasuk di sini ada pembersihan, pengupasan, dan pemotongan pohon. Nah, kalau seksi ini hanya untuk jalan yang baru, yang baru akan dibangun. Misalnya tadinya hutan-hutan, maka item pembayarannya adalah bukan penyiapan badan jalan, tapi pembersihan, pengupasan, dan pemotongan pohon kalau ada. Ya, jadi bedanya. Kapan dipakai penyiapan badan jalan? Kalau sudah ada aspal lama atau kalau ada jalan lama atau existing jalan sudah ada, itu namanya penyiapan badan jalan. Tapi kalau membangun baru, itu bukan penyiapan badan jalan, tapi namanya pembersihan, pengupasan, dan pemotongan pohon. Ya. Nah, pohonnya bagaimana? Yang dihitung pohon kalau diameternya di atas 15 cm. Ya. Kalau di bawah 15 cm hanya dihitung sebagai semak. Jadi kalau ada bulldozer atau grader, itu bagian daripada pembersihan yang dihitung luasannya, meter persegi. Tapi kalau diameternya di atas 15 cm, baru boleh dihitung sebagai pemotongan pohon. Ya.
Lanjut. Kemudian untuk selanjutnya ada namanya geotextil ya. Kalau tanah bermasalah, misalnya rawa, itu ada namanya geotextil non-woven ya. Ada juga namanya geotextil woven. Dan ada juga namanya geogrid untuk menambah stabilitas. Nah, nanti ini dipelajari lebih lanjut ya. Lanjut aja. Lanjut. Nah, adik-adik semua, saya mungkin kali ini memang ada kegiatan sebelum saya berangkat ke Jakarta, memang tadi mulai 8.15 ya, jadi kita kuliah ini hanya sampai dengan 9.15 ya. Setelah itu nanti dilanjutkan minggu depan. Tapi untuk spek mungkin belum sempat kami bahas semua, tapi nanti bahannya kami akan berikan kepada adik, nanti pelajari sendiri ya. Sehingga untuk minggu depan bukan lagi bahas spek, mungkin lebih banyak membahas tentang pekerjaan pengaspalan ya, atau flexible pavement. Kalau masih ada waktu satu kali lagi, nanti kami akan memberikan apakah nanti cara membuat campuran aspal, saya pengenalan mengenai AMP, atau mungkin rigid pavement, pekerjaan beton. Nanti saya lihat ya. Tapi kalau saya lihat di Sumsel ini, dominan itu masih dominan aspal ya. Jadi nanti kuliah terakhir saya perkenalkan mengenai AMP ya. Karena ini penting juga, karena komponen yang termahal pekerjaan flexible pavement pengaspalan ini aspalnya. Nah, ini harus dikendalikan betul. Nah, nanti sesi terakhir saya memberikan tips-tips bagaimana mengendalikan AMP supaya kualitasnya didapat sesuai dengan spek. Nah, selanjutnya masuk di divisi 4, pekerjaan preventif. Apa itu preventif? Adalah pencegahan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar atau lebih parah. Ya. Jadi preventif itu pekerjaan yang sifatnya mencegah supaya jalan itu tidak terlanjur rusak parah ya, sehingga jalan itu tetap fungsional atau dapat dilalui. Kalau tidak ada pekerjaan preventif, itu langsung pekerjaan itu akan rusak parah sehingga tidak fungsional, tidak bisa lewati. Nah, kalau mau langsung dibangun kembali semua kan sangat tergantung daripada dana. Nah, kita tahu dana kita khususnya untuk di Indonesia ini masih sangat terbatas dengan panjang jalan yang ada di Indonesia, dengan setiap provinsi itu sama-sama membutuhkan. Sehingga untuk kondisi-kondisi tertentu dilakukan preventif dulu atau pemeliharaan atau pencegahan dulu sebelum dibangun kembali. Ya. Nah, ini secara singkat saja kami sampaikan apa itu pekerjaan-pekerjaan yang masuk pekerjaan preventif. Yang pertama adalah pengembutan aspal emulsi atau fuksil. Jadi pekerjaan ini hanya kalau adik-adik mengenal namanya aspal sprayer ya, hanya disemprotkan saja ya di atas lapisan perkerasan aspal yang sudah mulai terjadi retak rambut ya atau sudah aus. Jadi hanya aspal saja. Aspal seperti kabut itu disemprotkan supaya menutup celah-celah retak rambut tadi ya, dan aus. Nah, itulah namanya foksil ya. Ini perlu diketahui nanti adik-adik. Jadi yang kedua adalah nah, cuma kalau nanti kan agak susah mau disamaratakan ya. Terkadang juga terlalu banyak aspalnya, maka kalau terlalu banyak supaya tidak licin harus ditaburi agregat penutup, biasanya abu batu atau pasir, ya, tapi umumnya abu batu supaya tidak licin. Tapi kalau tidak kelihatan licin itu tidak perlu ditaburi, ya. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis pemakaian aspalnya juga ya, tergantung dari batunya. Kalau batunya itu cenderung dia basah, maka yang digunakan adalah aspal yang
aspal yang mengandung ion kationik. Kalau dia sifatnya asam, harus menggunakan aspal yang anionik. Jangan dibalik. Kalau biasa menggunakan anionik, itu tidak akan melengket, akan tolak-menolak. Sebaliknya, kalau batuannya sifatnya asam, baru dikasih aspal kationik, itu akan tolak-menolak juga, tidak akan menempel. Harus diuji dulu, ya. Jenis aspal yang akan dipakai dengan batu yang akan dipakai. Apakah dia basa atau asam? Kalau tidak, salah pemakaian itu tidak akan menempel, pasti akan lepas. Lanjut. Ini adalah persyaratan-persyaratan harus dipenuhi, ya, nanti dibaca sendiri ya. Lanjut. Lanjut aja ya deh, nanti dibaca sendiri untuk komposisi campurannya ya. Yang kedua adalah kembali. Yang kedua adalah namanya laburan aspal atau buras. Nah, buras ini bukan buras untuk lebaran ya. Jadi namanya buras itu laburan aspal. Kalau tadi cenderung hanya disemprotkan aspal, kalau ini setelah disemprot aspal wajib ditaburi abu batu maupun atau pasir. Bedanya di situ. Kembali dulu. Ya. Kalau tadi yang tufoksil hanya untuk retak-retak kecil, ya. Kalau ini kalau kerusakannya lebih daripada itu harus menggunakan namanya buras. Jadi setelah disemprot aspal harus ditutup dengan material penutup di atasnya. Ya, ada dua tipe 1 atau tipe 2. Ya, kalau tipe 1 relatif halus, kalau tipe 2 itu kasar. Tergantung daripada maksimum size yang digunakan. Ini diatur di dalam spek, material penutupnya itu harus diatur juga gradasinya, ya. Lanjut aja, jenis aspalnya juga ini sama ya, harus diuji dulu, jangan sampai nanti terbalik. Itu tidak akan melengket nanti kalau adik-adik balik. Takarannya ini sudah ada juga, ya. Kalau dia halus, itu aspalnya sekitar 0,6 sampai 0,86 liter per meter persegi, sedangkan penutupnya adalah 7 sampai 7,7. Ini sudah diatur di spek takarannya. Jadi nanti langsung saja dilaksanakan lapangan karena takaran-takarannya sudah ada. Tapi yang penting harus diuji dulu jenis aspal dan agregat penutupnya. Lanjut. Kemudian ada yang namanya single chip seal. Ya, ini sama, laburan aspal, tapi dia sudah ada lapis penutup 1 lapis, lebih tebal daripada buras. Ya, nah ini sangat tergantung daripada jenis kerusakannya. Kalau jenis kerusakannya ya lebih daripada yang harus diburas, maka ditingkatkan menjadi laburan aspal. Namanya single chip seal. Ya, lanjut. Lanjut aja deh, lanjut ya. Kemudian ada jenis yang keempat, lapis penutup bubur aspal emulsi. Ini Saler Seal. Ini sudah banyak dipakai di Kota Palembang. Kemarin juga di Linggau sudah banyak dipakai juga. Jadi ini lebih tebal daripada tadi yang sebelum-sebelumnya. Ini sudah ada mesin khusus langsung dihampar di lapangan. Ya, ketebalannya itu antara sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Jadi sudah mengandung sedikit nilai struktur, ya. Lanjut pada. Nah, ini contoh penghamparan Saler Seal. Di Kota Palembang ini sudah banyak. Jadi kalau sudah ada permukaan aspal yang sudah kasar, ya, fraksi halusnya sudah lepas-lepas, maka kita gunakan Saler Seal. Tebalnya 1,5 sampai 2 cm. Nah, ini bisa bertahan sampai 5 tahun ke depannya lagi. Ya, kalau tidak dilakukan seperti ini, mungkin 6 bulan ke depannya itu akan terjadi lubang-lubang yang banyak. Ya, tapi setelah
Di preventif, ya, pencegahan kerusakan yang lebih besar, menggunakan stainless steel itu bisa tahan 5-6 tahun ke depannya. Lanjut. Nah, sama, kalau seperti ini tadi, sudah retak-retak ya, ini bisa dilakukan stainless steel. Lapisan penutup di atasnya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Lanjut. Ini syarat agregat yang digunakan ya. Jadi kalau ini untuk loss angels-nya itu maksimum 30%, artinya pada saat diputar di mesin low angels ya, tidak boleh terjadi pecahan sampai dengan 30%. Lanjut aja, dibaca sendiri. Agregatnya juga ya, sudah diatur komposisi apa, gradasinya. Jadi yang boleh dipakai kalau gradasinya sudah memenuhi ini. Apakah menggunakan tipe 1, 2, atau 3. Tergantung dari kekasarannya, yang mana mau diinginkan. Mau lebih kasar, lebih halus, atau tengah-tengahnya. Silakan pilih tipenya. Tiga-tiganya boleh digunakan. Ya, tergantung dari jenis kendaraan yang lewat di situ. Ya, kalau dalam kota biasanya kita cenderung halus karena kita mau nyaman. Kalau di luar kota kita mengambil tipe kasar, ya. Sebentar dulu ya, saya baterainya mau habis. Lanjut. Lanjut ya dah. Ya udah, lanjut ya udah. Bahan pengisinya juga diatur ya. Kemudian bahan tambah aditifnya juga diatur. Jadi untuk stainless steel ini memang sudah ada mesinnya tersendiri. Itu langsung dicampur di atas mesin, itu langsung diampar dengan komposisi sesuai dengan yang sudah dibuat desain mixnya di lab. Ya, lanjut. Lanjut. Lanjut aja, nanti baca sendiri ya. Nah, yang kelima namanya microsurfacing. Ya, ini lapis permukaan mikroaspal emulsi modifikasi polimer. Nah, terus terang ini masih jarang digunakan di Indonesia. Ya, masih jarang digunakan di Indonesia ini. Nah, tapi kalau adik-adik, kalau di tol ya, kecuali tol, tapi di Sumatera belum, di Jawa ini sudah banyak digunakan. Tapi untuk jalan nasional ini masih kurang. Kenapa kurang? Karena memang ini menggunakan aspal modifikasi polimer dan relatif lebih mahal dibanding aspal biasa. Ya, tapi untuk tol, untuk mendapatkan apa namanya kekerasan permukaan lebih bagus supaya tidak slip, itu digunakan di tol pada umumnya. Tapi kalau jalan nasional karena pertimbangan lebih mahal aspalnya, kita cenderung masih menggunakan metode lain, ya. Lanjut aja, udah. Nah, seperti ini, menggunakan ini kalau sudah menjadi rafting, ya, itu bisa menggunakan tadi. Dan apa namanya, tingkat kekesarannya juga lebih bagus dibandingkan dengan aspal biasa. Lanjut. Lanjut aja ya, udah. Lanjut, nanti baca sendiri gradasi dan tambahnya. Ini lanjut, lanjut aja ke item yang lainnya. Nah, ini hasil yang sudah dilakukan dengan pekerjaan ini ya. Tadinya terjadi rating, sekarang sudah rata. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah lapis tipe aspal pasir. Ya. Nah, ini biasa
Kalau dulu-dulu itu namanya latasir, ya. Ini sudah menggunakan campuran aspal, ya, di AMP, ya. Cuma penghamparan di lapangan itu hanya 1,5 sampai dengan 2 cm, ya. Ini sudah ada nilai strukturnya. Lanjut. Ini persyaratan harus dipenuhi, ya. Ini sudah mendekati laston atau ACWC, ya. Cuma lebih tipis, lebih murah dibandingkan dengan aspal apa namanya, ACWC atau WCBC. Untuk kerusakan-kerusakan yang sudah mulai agak-agak parah, ini bisa menggunakan lapis ini. Lanjut, ya udah. Kemudian LTBA, lapis tipis potong aspal. Ini di atasnya lagi latasir, ya. Ketebalannya antara 2 sampai dengan 3 cm, ya. Lanjut. Ini persyaratan harus dipenuhi di spek, ya. Ada bagi dua, ada LTBA A dan LTBA B. Nah, saya untuk di Sumsel ini saya lihat teman-teman belum pakai, tapi di daerah-daerah lain kayak Sulawesi itu sudah familiar dengan ini, ya. Karena lebih di bawahnya sedikit ACWC, ya. Selisihnya 10% harganya, lumayan untuk mengirit anggaran. Tapi kalau kualitas memang kualitasnya masih di atas ACWC, ya. Lanjut. Lanjut. Ini amplop gradasinya, ya. Jadi setelah kita gradasi di ayak, butiran-butiran itu masuk di amplop ini baru bisa digunakan. Kalau tidak, harus dikombin lagi sampai mendapatkan komposisi yang masuk di amplop gradasi. Lanjut. Lanjut, ya dah. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adik-adik semua, karena sudah 8.15 ya, untuk hari ini kita akhiri. Saya minta nanti dibaca, karena dibaca setelah ini kan masih banyak ini. Ini baru divisi 4, belum tuntas juga. Ada divisi 5 mengenai perkerasan berbutir, ada divisi 6 mengenai aspal, ya. Ada divisi 7 mengenai struktur. Nanti dibaca sendiri, ya, baca sendiri. Karena memang kalau materi ini seharusnya 3 hari sebenarnya tuntas, ya. Nah, ini yang materi ini akan dipakai nanti pada saat adik-adik mau mengambil SKA, ya, surat keterangan ahli, ya. Karena adik-adik tidak bisa terjun di lapangan kalau tidak ada SKA-nya, surat keterangan ahli. Nah, inilah bahan yang dipakai nanti pada saat nanti adik-adik kadang 4 hari itu ada apa namanya, pelatihannya baru dites. Jadi kalau sudah memahami ini, begitu nanti selesai ikut tes untuk ambil SKA, saya kira adik-adik insya Allah akan lulus, ya. Ini bahan kedepannya ini penting, ya. Untuk spek ini saya akhiri untuk 2 kali pertemuan, ya, karena memang waktunya mepet. Minggu depan mungkin kita masuk kepada pekerjaan pengaspalan, ya. Dan selanjutnya barangkali saya perkenalkan AMP, cara membuat campuran aspal. Karena dominan untuk di Sumsel ini masih menggunakan flexible pavement, ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian ini semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.